adik-adik semua, di sini bersama Kak Maria. Kakak mau bertanya, apakah adik-adik semua pernah naik sepeda, atau mobil, atau bahkan kereta api, atau kendaraan lainnya? Nah, itu semua adalah penerapan dari GLB dalam fisika. Nah, dengan artian lain, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap atau konstan. Adik-adik semua sudah pada tahu belum kalau GLB ini punya rumus fisikanya loh. Nah, rumus fisikanya itu adalah S sama dengan V kali T. S di sini adalah jarak dengan satuan meter. V di sini adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, dari rumus ini kita jadi tahu bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanyalah kecepatan dan waktu. Nah, sekarang kita coba ya dengan contoh soal. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Sebuah mobil berangkat menuju ke sebuah toko dari sebuah rumah, melintasi jalan raya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dan waktu yang dibutuhkan oleh mobil tersebut sebesar 20 menit. Berapakah jarak rumah dan toko? Untuk penyelesaiannya diketahui V atau percepatannya 20 meter per sekon, sedangkan waktunya yang dibutuhkan atau T yaitu 20 menit. Karena di sini menit, kita rubah dulu menjadi sekon, yaitu 20 menit dikali 60, maka didapatlah hasil 1200 sekon. Yang ditanya adalah jarak, atau pada rumus itu adalah S. Jawab, S sama dengan V dikali T. S sama dengan 20 meter per sekon dikali 1200 sekon. S sama dengan 24.000 meter. S sama dengan 24 kilometer. Setelah membahas materinya tadi, sekarang kakak akan memberi contoh penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada gambar pertama terlihat sebuah kereta api yang ada di atas rel. Ini juga merupakan contoh penerapan GLB pada kehidupan sehari-hari. Kereta api bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Pada gambar kedua terlihat mobil yang sedang ada di jalan tol yang lurus. Mobil tersebut berjalan dengan kecepatan konstan atau tetap. Ini merupakan contoh dari penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari. Dari rumus yang sebelumnya kita bahas tadi, kita jadi tahu kalau faktor yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti pada grafik ini. Grafik jarak terhadap waktu akan menjadi garis diagonal. Hal ini disebabkan karena pada GLB tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Nah, setelah kita tadi membahas GLB, sekarang kita masuk pada materi baru yaitu GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak si benda ini berubah, bisa bertambah cepat ataupun bertambah lambat, tetapi secara teratur. Contohnya, gerak terjun payung, gerak benda jatuh bebas, atau mobil yang sengaja ditambah kecepatannya secara konstan tadi. Nah, untuk rumus GLBB itu ada dua, yaitu S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Dan yang rumus kedua yaitu Vt sama dengan V0 tambah A dikali T, di mana keterangannya yaitu A percepatan
dengan satuan meter per sekon, T sama dengan waktu dengan satuan S satuan M yaitu jarak, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, Vt adalah kecepatan saat waktu tertentu yaitu meter per sekon. Ayo, masih ingat gak kalian dengan rumus GLB sebelumnya? Kalau iya, apa bedanya dengan rumus GLBB ini? Ya, betul. Pada rumus ini adanya variabel A yang berarti percepatan. Pada GLBB, karena kecepatan benda yang berubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga, apabila kita buat dalam grafik, hasilnya akan seperti pada gambar berikut ini. Grafik ketika percepatan dipercepat terdapat pada grafik A, dan ketika kecepatan diperlambat terdapat pada grafik B. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah, atau bisa disebut juga konstan. Itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tetapi dalam keadaan teratur, sehingga timbul percepatan. Nah, berikut ini adalah contoh dari penerapan GLBB pada kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari gambar yang pertama dan kedua, ini terdapat seorang pendaki sepeda yang sedang menaiki tanjakan dan juga mobil yang sedang mendaki gunung. Pada saat tanjakan, kita mengalami perlambatan. GLBB merupakan suatu gerakan benda yang lintasannya lurus dengan percepatan tetap. Ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu, kecepatan benda berubah semakin lama semakin cepat atau lambat, sehingga gerak pada benda dari waktu ke waktu bisa mengalami percepatan atau perlambatan. Nah, adik-adik sudah paham kan apa itu GLB dan rumusnya dan juga penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!